Bapa yang Maha Pengasih, pemilik hati setiap insan. Saat ini, aku datang dengan beban berat, mengakui bahwa mencintai musuh adalah perintah yang paling sulit kujalani. Engkau memanggilku untuk mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi Tuhan, rasanya mustahil. Aku masih menyimpan luka dari mantan sahabat yang menyebarkan fitnah, tetangga yang sengaja merusak reputasiku, atau atasan yang menghancurkan karierku dengan kebohongan dan rekayasa. Namun, rohmu berbisik, janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hari ini, aku memilih untuk taat meski perih. Yesus, teladan sempurna dalam mengasihi musuh. Saat engkau tergantung di kayu salib, engkau berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ajari aku memiliki hati sepertimu. Untuk rekan kerja yang sengaja menjegal promosiku, lunakan hatiku agar bisa mendoakannya. Untuk mantan pasangan yang mengkhianati janji pernikahan, bebaskan aku dari keinginan membalas dendam. Untuk orang-orang yang menghina imanku di media sosial, berikan aku kasih untuk menanggapi dengan hikmat, bukan amarah. Untuk tetangga yang menyebarkan gosip dan cerita palsu tentangku, berikan hatiku agar mau mengampuni mereka. Bapa, singkapkan akar kepahitan dalam diriku. Mungkin aku masih marah pada orang tua yang otoriter, atau dendam pada pelaku bullying masa kecil yang meninggalkan trauma mendalam. Roh Kudus, sembuhkan luka-luka ini. Gantikan ingatan akan pengkhianatan dengan pengampunan-Mu yang membebaskan. Seperti Yusuf yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Kamu mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka rekakan untuk kebaikan." Bukakan mataku untuk melihat bahwa bahkan kejahatan musuh bisa Kau pakai untuk rencanamu yang lebih besar. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang menyakitiku, mantan mitra bisnis yang menipu dan kabur dengan dana perusahaan. Pulihkan kehidupannya yang kini mungkin hancur oleh keserakahan. Jika ia dalam pelarian, pertobatkan dan kembalikan ia ke jalan-Mu. Teman sekantor yang menyebarkan gosip palsu, berkatilah keluarganya. Sembuhkan rasa tidak aman yang membuatnya perlu menjatuhkan orang lain. Anggota keluarga yang merampas hak waris, sentuh hatinya agar menyadari kesalahan dan berbalik kepadamu. Tetangga yang menyebar gosip dan mengarang cerita palsu tentangku, ubah hidup mereka seperti Engkau mengubah Saulus menjadi Paulus. Bapa, jauhkan aku dari sikap munafik. Jika aku berdoa untuk musuh, sementara hati masih menyimpan kebencian, murnikan motivasiku. Tolong aku untuk tidak hanya mendoakan perubahan mereka, tetapi juga mengakui dosa-dosaku sendiri yang mungkin telah menjadikan aku musuh bagi orang lain. Tuhan, berikan aku keberanian untuk mengambil langkah rekonsiliasi, mengirim kalimat maaf kepada mantan sahabat, mengundang tetangga yang memusuhiku untuk makan bersama, atau memaafkan hutang orang yang tak mampu membayar. Seperti Engkau mengirimkan Yunus ke Niniwe, kota musuh Israel, paksakan aku untuk pergi jika perlu, meski dengan kaki gemetar. Untuk mereka yang membenciku tanpa alasan jelas, seperti Daud yang dikejar-kejar Saul tanpa kesalahan, berikan aku kesabaran. Jangan biarkan aku membalas dengan cara duniawi.
menjelekkan di media sosial, menyabotase pekerjaan, atau mengutuk masa depan mereka. Sebaliknya, berkati mereka dengan berkat-berkat yang kumohon bagi diriku sendiri, kesehatan, sukacita, dan pertumbuhan rohani. Bapa, jika ada musuh yang kau izinkan untuk menguji imanku, kuatkan aku seperti Ayub yang tetap memujimu, meski dihianati sahabat-sahabatnya. Jika ada permusuhan yang harus kualami untuk membentuk karaktermu dalam diriku, jadikan proses ini alatmu yang mulia. Aku juga berdoa untuk gerejamu yang kerap terpecah oleh konflik internal. Sembuhkan perselisihan antar denominasi, permusuhan akibat perbedaan doktrin, atau persaingan tidak sehat antar pelayan. Jadikan kami contoh perdamaian di tengah dunia yang terbelah. Di akhir doa ini, aku melepaskan hak untuk membalas. Aku percaya bahwa pembalasan itu adalah hakmu ya Bapa, dan Engkau akan bertindak adil pada waktunya. Ubah musuh-musuhku menjadi sahabat, atau setidaknya ubah hatiku untuk mencintai mereka tanpa syarat. Dalam nama Yesus, Sang Pendamai Agung. Amin.